Proses manajemen merupakan peranan penting untuk mengendalikan sebuah usaha yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan. Manajemen yang baik akan membawa keuntungan yang besar terhadap sebuah perusahaan, karena semua akan tertata baik dengan manajemen. Dalam manajemen terdapat suatu rangkaian prosedur kerja yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai perusahaan, yaitu perencanaan, planning, organizing, atau pengorganisasian, lalu ada penggerakan atau actuating, dan ada pengawasan atau controlling. Pada kesempatan ini, kami akan membahas 1. Apa itu POAC? 2. Apa saja komponen dalam sistem POAC? 3. Kegiatan apa yang termasuk di dalam setiap elemen POAC? Dan 4. Bagaimana POAC diimplementasikan di perusahaan mandiri? Konsep dasar POAC dalam manajemen. POAC merupakan suatu kerangka kerja manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas di berbagai faktor. Perencanaan membantu menetapkan visi dan strategi jangka panjang dalam suatu lembaga. Pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya manusia dan material dikelola secara efektif. Actuating memastikan bahwa semua pihak berperan aktif. Pengendalian dilakukan melalui evaluasi dan pemantauan berkala untuk memastikan tercapainya tujuan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa POAC ditetapkan dalam setiap organisasi bertujuan untuk mempertahankan kelanjutan organisasi. Karena POAC merupakan dasar manajemen untuk organisasi manajerial. Komponen POAC yang pertama yaitu ada planning. Planning adalah fungsi utama manajemen. Planning merupakan dasar yang harus dibentuk oleh perusahaan sebelum perusahaan menentukan apa yang akan mereka lakukan. Melalui perencanaan, perusahaan membentuk visi dan misi, tujuan, serta strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan dasar penting yang harus dibentuk oleh perusahaan. Di prinsip planning, manajer harus memperhatikan masa depan dan mengatakan, ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan mencapainya. Yang kedua ada organizing. Organizing merupakan proses penentuan dan pengelompokan dalam memastikan apa yang dibutuhkan manusia dan fisik setiap sumber daya manusia yang tersedia untuk menjalankan rencana demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Selain sumber daya, organizing juga berfokus pada pembentukan struktur organisasi dalam perusahaan. Struktur organisasi sangat diperlukan agar setiap anggota mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka yang telah dibentuk di awal tadi, sehingga membuat perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa organizing merupakan sistem pembagian tugas yang spesifik dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga ada actuating. Perencanaan dan pengorganisasian yang efektif tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika tidak disertai dengan pelaksanaan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras, kecerdasan dalam bekerja, serta kerjasama yang baik. Semua sumber daya manusia yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai visi, misi, dan program kerja perusahaan. Pelaksanaan kegiatan juga harus sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat dan disepakati di awal. Yang keempat ada controlling. Setelah para anggota mengerjakan tugas mereka masing-masing, maka perlu dilakukan pengontrolan terhadap kinerja mereka. Untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana awal, diperlukan adanya pengendalian. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi secara terus-menerus, serta melakukan pengawasan, inspeksi, hingga audit. Dengan begitu, akan memungkinkan melakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Apabila ada proses yang masih tidak sesuai dan kurang efisien, dapat diperbaiki untuk kedepannya. Kegiatan dalam POAC. 1. Planning. Sebuah perusahaan merencanakan produk baru dengan menyusun strategi pemasaran, termasuk penentuan target penjualan dan pengembangan. 2. Organizing. Perusahaan membentuk tim khusus untuk produksi yang terdiri dari anggota dengan berbagai keahlian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Actuating. Manajer memberikan pengarahan kepada karyawan agar mereka memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta melaksanakan rencana yang telah dibuat. 4. Controlling.
Melakukan evaluasi terhadap hasil produksi dan iklan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana awal, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Implementasi POAJ di perusahaan Bank Mandiri. Planning. Yang pertama, penetapan tim dan kepemimpinan. Menetapkan tim yang akan berpartisipasi dalam perencanaan strategi yang mencakup manajemen tingkat atas dan tenaga ahli, serta menunjuk seorang pemimpin proyek untuk memimpin dan mengawasi proyek penyusunan rencana strategis. Yang kedua, ada analisis lingkungan eksternal. Melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal termasuk pasar, regulasi, dan teknologi, serta menganalisis tren dan perkembangan di sektor industri yang terkait. Oke, berarti gue dikata ya. Tolong kata aku nge-scroll soalnya. Yang ketiga, analisis lingkungan internal. Mengendalikan analisis lingkungan internal yaitu SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta melakukan evaluasi pada aspek sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan operasional perusahaan. Yang keempat, penetapan visi, misi, dan tujuan strategis. Menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan, serta merumuskan strategi dan rencana tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan tersebut. 5. Pengembangan rencana aksi. Menyusun rencana tindakan yang terperinci dan dapat diukur untuk mencapai tujuan strategis perusahaan, yang mencakup identifikasi prioritas, estimasi biaya dan sumber daya, serta penentuan matriks dan target kinerja sebagai langkah awal. 6. Pembuatan rencana operasional. Menyusun rencana operasional yang spesifik dan terukur untuk melaksanakan strategi serta rencana tindakan, termasuk menetapkan target kinerja yang dapat diukur dan menentukan jangka panjang untuk implementasinya. Yang ketujuh, implementasi dan evaluasi. Melaksanakan rencana operasional dan secara berkala memantau kinerja perusahaan untuk memanfaatkan pencapaian tujuan strategis, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian rencana serta rutin guna mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis dan menangani risiko yang mungkin timbul. Yang ke-8, ada komunikasi dan implementasi. Menyampaikan rencana strategi kepada seluruh karyawan dan pihak-pihak terkait, serta memastikan bahwa rencana tersebut dapat diimplementasikan secara efektif melalui proses komunikasi yang jelas dan terbuka. Bank Mandiri memiliki struktur organisasi yang rumit, terdiri dari 60 divisi dan 270 grup, serta mengelola lebih dari 500 cabang di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan, dengan penetapan hubungan wewenang yang ada di setiap tingkat organisasi. Untuk memastikan kebutuhan sumber daya di Bank Mandiri terus terpenuhi pada setiap rencana dan tujuan. Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan dalam kebijakan human capital untuk memastikan bahwa bekerja dapat terus dikembangkan dan membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam strategi human capital ini, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip penting. Prinsip dasarnya yaitu, yang pertama ada prinsip kehati-hatian, yaitu menggunakan langkah yang hati-hati dalam pengembalian keputusan terkait pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, ada manajemen risiko, melakukan evaluasi risiko yang cermat untuk menghindari dampak negatif pada pekerja. Terus yang ketiga, ada good corporate governance, menyediakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap stakeholders. Setelah prinsip dasar, selanjutnya ada penerapan strategi. Yang pertama itu ada best practice dunia. Strategi pengelolaan human capital Bank Mandiri disusun berdasarkan best practice di dunia, memastikan bahwa proses pengembangan pekerja sesuai dengan standar internasional. Terus yang kedua itu ada inovasi teknologi, kolaborasi dengan inovasi-inovasi dan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas pengembangan pegawai. Misalnya melalui platform pelatihan online seperti MyLearn and Digital Academy yang memfasilitasi perkembangan kemampuan pegawai secara mandiri dan interaktif. Terus yang ketiga itu ada akselerasi pembangunan talenta, identifikasi dan pengembangan talenta-talenta potensial melalui data yang relevan dan teliti, sehingga pengembangan yang dilakukan tepat sasaran.
Terus yang keempat, ada implementasi program kepemilikan saham. Memberikan saham sebagai bentuk retensi kepada pegawai yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kinerja individu, klasifikasi talenta, dan rekam jejak pegawai, serta inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Actuating. Dalam aspek ini, Bank Mandiri berfokus pada pemberian motivasi kepada karyawan melalui program pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kerja berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kerja individu secara adil dan objektif, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan tim agar sejalan dengan tujuan perusahaan. Target perusahaan dialokasikan kepada setiap individu berdasarkan kompetensi kapabilitas pegawai, kemudian dituangkan dalam KPI pegawai. Kinerja individu direncanakan, ditetapkan, direview, dan dinilai melalui individu IPMS atau Performance Management System. Sistem ini dirancang agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dengan meningkatkan loyalitas mereka, menciptakan iklim kerja yang terbuka, positif, dan progresif. Proses IPMS ini dilakukan setiap tahun yang mencakup perencanaan kerja, serta pemantauan dan evaluasi. Semua proses ini diinput secara online melalui sistem Mandiri AC yang berbasis internet, sehingga pegawai dapat mengaksesnya kapanpun dan dimana saja. Controlling. Pada posisi ini, Bank Mandiri mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan penilaian kerja dengan menerapkan sistem manajemen risiko yang ketat untuk mengendalikan kredit macet dan memastikan bahwa semua kegiatan operasional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada regulasi dan perundangan yang berlaku pada Indonesia. Penerapan manajemen risiko pada Bank Mandiri perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari regulator, yaitu pengawas aktif Dewan Komisaris dan Direksi yang bertugas membahas dan merekomendasikan kepada direksi mengenai kebijakan dan prosedur serta memantau risiko-risiko yang dihadapi perseroan, pengelolaan aset dan liabilitas perseroan termasuk suku dan likuiditas. Dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri telah mengimplementasikan konsep POACH secara efektif dalam upaya mencapai tujuan perusahaan dan menjaga daya saing di industri perbankan yang sangat kompetitif seperti yaitu pertama planning. Bank Mandiri menunjukkan perencanaan yang matang dan menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang jelas. Organisasinya memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang terperinci sesuai dengan spesiasi masing-masing. Kemudian, actuating, Bank Mandiri berhasil menggerakkan seluruh sumber daya manusia untuk menjalankan strategi yang telah direncanakan dengan baik. Kemudian, controlling, Bank Mandiri mengimplementasikan sistem pengendalian yang ketat untuk memastikan bahwa operasionalnya tetap berada pada jalur yang telah ditentukan. Saran untuk Bank Mandiri adalah perusahaan perlu mempekerjakan sumber daya manusia yang kompeten dengan latar belakang dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dari pelanggan. Untuk menghadapi era globalisasi, peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan secara terarah, intensif, efektif, dan terencana. Tanpa upaya tersebut, perusahaan berisiko akan kalah bersaing di pasar yang semakin kompetitif.